Sudah terlihat PPT-nya? Ya. 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 Langsung saya mulai ya. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah rabbil alamin wa binasa'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim asmain amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Selamat siang anak-anak kelas 7A yang Bapak banggakan. Siang, Pak. Selamat Ya. siang, Pak. Pada kesempatan siang hari ini Bapak ingin memberikan atau melanjutkan satu materi tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan ya. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang meneladani sifat-sifat yang terdapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau sekarang kita melanjutkan ke bab 3 yaitu menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Sebelum memulai pembelajaran, ini Bapak absen terlebih dahulu ya. Kalau Bapak sebutkan nama nanti langsung mengacungkan tangan ya atau tunjuk jari ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Dengar ya. Pak. Latania Zikri, Ada, Pak. Muftauroin, Hadiroh, Pak. Linawati, Hadiroh, Pak. Labibah. Hadiroh, Pak. Ini berarti untuk kelas 7A sudah komplit ya. Berjumlah 4 orang ini ya. Tetapi sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa diawali dengan membaca Al-Fatihah ya. Bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Amin. Kemudian sebelum memulai pembelajaran ini ada sedikit pertanyaan ya untuk sebagai pemancing nanti untuk bab tentang sholat dan zikir ya. Ini apakah tahu tentang sholat? Tahu, Pak. Yang kalian ketahui tentang sholat, sholat itu apa? Sholat adalah sesuatu yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, Pak. Ya, betul. Kemudian ini untuk soal yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang pengertian zikir? Jangan tahu? Tahu, Pak. Zikir Ya. itu mengingat. Oh iya, bagus, betul ya. Zikir itu mengingat apa? Mengingat apa, anak?
Mengingat Allah, Pak. Mengingat Allah, Allah, Pak. Pak. Ya, ini adalah jalan satu-satunya untuk mengingat adanya Allah Subhanahu wa taala ya, melalui berzikir dan sholat tadi. Kemudian ini saya anggap untuk pertanyaan yang pertama saya anggap kalian mampu memahami dengan baik ya. Sebelum membahas tentang bab selanjutnya ya, atau materi tentang sholat dan zikir untuk lebih jauh. Ini ada, mari kita simak bersama-sama ya. Sholat itu berarti apa? Sebuah doa ya. Atau Ya, sedangkan menurut istilah sholat adalah suatu ibadah yang meliputi hati ya, lisan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ikram tadi dan diakhiri dengan salam ya. Kemudian untuk rukun yang sudah ditentukan dalam sholat ya, ini memiliki arti penting dan sangat istimewa, yaitu yang pertama, sholat menjadikan atau sebuah ladang ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan yang kedua, sholat juga menjadi suatu tiang agama. Dan yang ketiga, sholat juga merupakan amalan yang pertama dihisab pada hari kiamat ya. Kelak. Dan kemudian untuk pengertian zikir ini ya, ada arti zikir secara bahasa. Zikir adalah sebagai pengingat atau mengingat sesuatu ya di sini ya. Sedangkan secara istilah, zikir artinya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa yaitu membaca tasbih, tahmid dan takbir ya. Namun zikir juga bisa dilakukan dengan cara selain membaca bacaan-bacaan tersebut ya. Kemudian untuk lebih jelasnya ya, hal ini tentu adalah hal yang penting untuk dilakukan bagi seluruh umat muslim ya. Balasan berupa pahala sudah jelas akan diterima oleh para ahli zikir. Namun demikian, untuk mengingat Allah bagaimanapun caranya, ini akan menghadirkan manfaat yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya ya. Kemudian sholat berjamaah ya juga merupakan suatu kewajiban bagi tiap-tiap mukmin laki-laki tinggalkan terkecuali ada uzur atau yang dibenarkan dalam agama ya. Kemudian sholat juga adalah suatu ibadah atau sembahyang wajib bagi setiap umat muslim. Nih, pada pelaksanaannya sholat tidak bisa dilakukan sembarangan karena terdapat syarat sah sholat yang perlu dipenuhi supaya sholatnya sah di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk syarat sah sholat nih ya, terdiri atas suci yaitu keadaan bersih dari hadas maupun najis, suci badan, tempat dan pakaian. Sholat sesuai waktunya ini juga diharuskan pula untuk menutup aurat dan dilakukan dengan menghadap kiblat. Sementara itu macam-macam sholat terbagi menjadi dua, yaitu ada sholat fardu yang hukumnya wajib dan sholat sunnah ya ini boleh dikerjakan tetapi tidak wajib ya. Kemudian pengertian secara bahasa dalam sholat ini berasal dari bahasa Arab ya, yaitu sholah yang berarti doa ya, atau cara berdoa untuk meminta permohonan. Meminta permohonan kepada siapa yaitu jelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah, pengertian sholat adalah sebuah rangkaian atau sebuah perkataan atau ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam tadi ya. Kemudian untuk syarat sah sholat adalah ini ya. Yang pertama itu suci badan. Ya. Jadi badan kita itu harus suci.
tidak boleh kotor ya. Kemudian pakaian dan tempat sholat itu harus terhindar dari macam-macam najis. Dan yang kedua, suci dari hadas, baik dari hadas besar maupun hadas kecil itu sendiri ya. Kemudian juga diharuskan untuk menutup aurat. Kemudian juga yang nomor 4 nih ya, harus memasuki waktu sholat. Kemudian yang terakhir, ini harus menghadap kiblat, yaitu benar-benar menghadap kiblat dan tidak boleh melenceng dari aturan syarat sah sholat ya. Kemudian hal yang membatalkan sholat itu apa? Yang pertama, sengaja berbicara atau mendengar orang berbicara. Ini kemudian juga menjawab orang yang sedang berbicara tersebut. Ini juga tidak boleh dilakukan ketika orang itu sholat ya. Kemudian sengaja makan atau minum ya. Kemudian yang ketiga, sengaja untuk mengeluarkan najis atau angin. Ya. Ini tidak boleh karena ini akan membuat kita batal sholatnya ya. Kemudian yang keempat, sengaja mengubah posisi tubuh sehingga tidak menghadap kiblat lagi ya. Ini juga termasuk hal yang membatalkan sholat gitu ya. Kemudian sengaja untuk melakukan suatu gerakan yang banyak yang tidak ada hubungannya dengan sholat itu juga tidak boleh dilakukan karena itu akan membatalkan sholat itu sendiri ya. Kemudian langsung saja untuk rukun sholat ya. Rukun sholat pastinya ada suatu niat ya. Niat itu kan harus dibaca benar-benar ikhlas dari hati ya. Tidak boleh membaca niat itu dengan tidak ikhlas. Kemudian untuk tingkatan ikhlas atau niat ya, ini ada 3 tingkatan. Yang pertama niat untuk sholat fardu, kemudian niat untuk sholat sunnah, kemudian niat untuk sholat sunnah mutlak. Ini adalah ketiga niat di dalam menjalankan rukun sholat ya. Kemudian dalam sholat itu pastinya kan ada sholat yang dilakukan sendiri dan berjamaah ya. Kalau sholat berjamaah pastinya ada suatu penjelasan ya. Penjelasannya itu apa? Yaitu yang mari kita simak bersama-sama ya. Sholat berjamaah atau sholat jamaah itu berarti secara bahasa diartikan sesuatu yang jumlahnya banyak. Kata al-jamu, jamu ya, berarti menyatukan beberapa hal yang terpisah. Ya. Sedangkan menurut istilah syariat dalam jamaah dipergunakan untuk sebutan sekumpulan orang yang diambil dari makna istimewa atau sebuah perkumpulan ya. Kemudian untuk hukum sholat berjamaah, para ulama ada yang menyatakan bahwa sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Artinya kewajiban yang cukup dilaksanakan oleh sebagian umur saja ya. Jika ada sebagian umat yang melaksanakannya, maka yang lainnya tidak berdosa. Seperti halnya mengurus jenazah. Ada pula yang menyatakan bahwa sholat berjamaah hukumnya sunnah sunnah muakkadah ya. Ini untuk pengertian dari sholat jamaah. Kemudian dalam syarat-syarat sholat jamaah, yang pertama kita harus mengetahui semua gerakan imam. Kemudian yang kedua harus niat menjadi makmum ya. Yang ketiga tidak berdiri lebih depan dari imam. Dan yang keempat ini tidak mendahului suatu gerakan ya, yang dilakukan oleh imam. Dan yang kelima sholat makmum
Ini harus sama dengan sholat yang dilakukan oleh imam itu sendiri ya. Kemudian untuk jarak antara imam dan makmum atau antara makmum dengan baris makmum ya. Yang terakhir itu tidak boleh dari atau lebih 300 hasta ya. Nih, ini tidak diperbolehkan. Dan yang terakhir tidak ada dinding yang memisahkan antara imam dan makmum. Nih. Kecuali bagi makmum perempuan dengan syarat ada seorang atau lebih dari mereka yang dapat melihat semua gerakan imam ini ya. Kemudian ini kita masuk ke arti zikir ya. Arti zikir ini menurut bahasa adalah ingat tadi ya. Sedangkan menurut istilah zikir diartikan dengan mengingat ya. Dalam berzikir kita harus memperhatikan apa yang seharusnya kita baca ya, untuk diri kita dan dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala itu sendiri ya. Kemudian untuk refleksinya mungkin ya, untuk pembelajaran tentang bab ini dalam perintah sholat ini ya, sebagai kewajiban seorang muslim yang beriman, seorang hamba yang patuh ini akan melaksanakan berbagai bentuk tanggung jawab di dunia kepada Sang Holik atau Sang Pencipta ya. Setelah melakukan sholat, kita berharap apa yang kita kerjakan di dunia mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nih. Kemudian eh, untuk hasil ya dari dan pembahasan pada siang hari ini, untuk hasilnya yaitu setiap bersikap ya, kita sebagai orang muslim ya, khususnya kalian anak-anak yang baru menginjak eh, remaja ya ini ya. Jadi setiap bersikap dan berkata ini harus memperhatikan betul mana yang baik dan mana yang buruk ya. Dalam sholat itu juga kita harus memperhatikan mana yang dianggap sholat kita itu sah di mata Allah Subhanahu wa taala dan menurut syariat agama Islam ya. Dan mana yang tidak boleh dilakukan menurut syariat agama Islam. Kemudian ya, ini ada sedikit pertanyaan ya. Eh, yang pertama, mencegah kita dalam menghindari perbuatan keji dan mungkar adalah ini termasuk ke dalam apa? Rukun sholat, hikmah sholat, syarat sah sholat atau membatalkan sholat. Ini jawabannya apa? Iya, Pak. Hikmah sholat. Hikmah sholat. Iya. Karena apa? Hikmah sholat. Karena mencegah dari perbuatan keji ya. Dan mungkar itu juga merupakan hikmah dari perintah sholat. Itu makanya ya, dalam sholat itu pastinya kita harus terhindar dari berbagai macam perbuatan yang merugikan kita dalam melaksanakan sholat ya. Kemudian soal yang kedua ini ya, ada arti sholat secara bahasa ini. Ini yang pertama ada menyembah, kemudian gerakan, dan yang ketiga ruku, dan yang keempat doa. Ini jawabannya apa ya anak-anak ya? Doa, Pak. Iya doa ya. Ini jadi kenapa ini jawabannya doa yaitu sholat secara bahasa memiliki arti doa. Sedangkan menurut istilah sholat adalah suatu perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram Dan ya diakhiri dan diakhiri dengan
salam sesuai dengan syariat Islam. Ini ada 2 soal tentang meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT ya. Ini memang ada jawabannya, tetapi kalian sebagai siswa jangan berpatokan ke jawaban ini ya. Ini mungkin bisa salah ya. Untuk soal yang pertama, bagaimana cara kita dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan cara apa? Nah, dalam meningkatkan ketakwaan, ada yang tahu? Berzikir, Ya, sholat, berzikir ya, sholat itu juga termasuk dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk sholat adalah sarana paling utama dalam hubungan antara manusia dengannya, yaitu Allah ya di sini ya. Sholat juga memiliki suatu kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Sholat adalah tiangnya agama. Soalnya yaitu mengapa sholat sebagai tiang agama? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Kenapa sholat menjadi tiang agama? Ada yang tahu tidak? Karena agama Islam dibangun oleh rukun Islam, Pak. Oh iya betul ya. Karena sholat itu ya, juga sebagai pondasi ya diri kita dalam mengenal Tuhan, yaitu Allah SWT ya. Melalui apa? Melalui rukun Islam itu sendiri ya. Ini mungkin sedikit materi yang bisa saya berikan untuk siang hari ini. Eh, Mungkin kalau semisal ada yang jawab, mungkin bisa dilanjutkan lain waktu ya. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum alhamdulillahirobbilalamin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.